Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, masih semangat kan belajar ekonomi hari ini? Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalian masih ingat kan kegiatan ekonomi itu meliputi apa saja? Ya, pertama meliputi kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan ketiga kegiatan konsumsi. Nah, dalam kegiatan produksi ini sudah pasti dikenakan adanya biaya produksi. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara menentukan biaya produksi itu? Nah, oke, pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai biaya produksi dan penerimaan serta laba yang akan diterima saat kalian sudah menentukan biaya produksinya. Untuk kalian yang ingin jadi pengusaha muda, simak baik-baik ya videonya. Biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. Biaya produksi. Sebelum kita menghitung biaya produksi, kita harus tahu dulu nih konsep dari biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah maupun yang akan terjadi. Untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap, fixed cost, variable cost atau biaya variabel, dan biaya total atau total cost, di mana ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam produksi, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi. Contohnya seperti membayar sewa bangunan dan membayar gaji pegawai tetap. Selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel, adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Contohnya seperti ketika kita membeli bahan untuk produksi. Dan total cost, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk menjumlahkan total cost, ada rumusnya loh, yaitu total cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variabel. Nah, di sini ada contohnya seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini. Kita anggap total cost-nya kosong ya. Nah, untuk yang pertama, fixed cost yang 550 dan variable cost-nya 0, maka akan menghasilkan total cost 550. Selanjutnya, untuk fixed cost 550 ditambah variable cost 300, maka total cost-nya akan menghasilkan 850. Dan selanjutnya seperti itu ya, cara menghitung total cost. Nah, selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit output. Rumusnya yaitu marginal cost sama dengan total cost ke N dikurang total cost N dikurang 1. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini, kita anggap marginal cost-nya atau MC-nya kosong ya. Nah, di sini total cost-nya yang pertama 550. Nah, total cost ke N sebelumnya kan tidak ada ya, jadi MC-nya atau marginal cost-nya kosong ya, kita berikan strip aja. Selanjutnya ke kuantiti pertama, yaitu TC-nya, yaitu 850, dikurang TC sebelumnya atau total cost sebelumnya, yaitu 550. Maka 850 dikurang 550, maka akan menghasilkan MC-nya atau marginal cost-nya yaitu 300. Dan selanjutnya seperti itu ya cara menghitung marginal cost. Nah,
Ada biaya rata-rata atau average cost yang digunakan untuk melihat keuntungan atau kerugian yang dibagi menjadi, yaitu ada ATC atau average total cost atau biaya total rata-rata, yaitu biaya yang harus dikeluarkan setiap unit produksi. Dan ada AFC atau average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Dan terakhir ada AFC atau average variable cost atau biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel untuk setiap unit yang dihasilkan. Untuk selanjutnya, rumus dari ATC sama dengan TC dibagi Q, AFC sama dengan TFC dibagi Q, dan AVC sama dengan TVC dibagi Q. Nah, kalian ingat-ingat ya singkatan-singkatan rumus ini, karena sebelumnya kita sudah membahas pengertiannya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contohnya aja. Nah, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini, yang kita anggap aja yang sudah diketahui itu Q atau kuantitinya, fixed cost-nya atau FC, variable cost-nya atau VC, dan total cost-nya atau TC, dan marginal cost-nya atau MC ya. Nah, di sini kita anggap ATC, AVC-nya, dan AFC-nya kosong ya. Nah, sekarang kita akan menghitung ATC-nya terlebih dahulu. Untuk ATC-nya, rumusnya itu TC dibagi Q. Nah, di sini ATC-nya itu 550, dengan kuantitinya yaitu 0, maka 550 dibagi 0 akan menghasilkan 0. Nah, di sini kalau masukkan 0, kita beri strip aja ya. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu dengan TC-nya 850 dan kuantitinya 1, maka 850 dibagi 1 akan menghasilkan 850 average total cost-nya ya. Nah, kalian sudah paham kan cara menghitung average total cost-nya? Nah, untuk selanjutnya seperti itu ya, sampai ke bawah cara menghitungnya. Nah, untuk yang perhitungan kedua yaitu tentang average fixed cost dengan rumus TFC dibagi Q. Nah, di sini P-nya itu 550 dengan kuantitinya 0. Nah, 550 dibagi 0 yaitu average fixed cost-nya akan menghasilkan 0. Nah, di sini kita kasih strip aja. Nah, untuk perhitungan kedua, dengan VC-nya atau fixed cost-nya 550 dan kuantitinya 1, maka 550 dibagi 1 akan menghasilkan AVC-nya yaitu 550. Nah, kalian sudah paham kan cara menghitung AFC-nya atau average fixed cost-nya? Nah, diingat-ingat ya. Dan selanjutnya untuk sampai ke bawah, sampai kuantiti ke-10, perhitungannya seperti itu ya. Dan terakhir, kita akan menghitung average variable cost-nya atau AVC-nya. Nah, AVC-nya itu untuk VC-nya 0 dan kuantitinya 0, maka akan menghasilkan AVC-nya atau average fixed cost-nya 0. Nah, seperti biasa kita beri strip aja ya. Nah, untuk perhitungan kedua, dengan variabel cost-nya 300 dan kuantitinya itu 1, maka 300 dibagi 1 akan menghasilkan AVC-nya yaitu 300. Nah, seperti itu ya cara menghitung dari average variable cost-nya.
Diingat baik-baik ya cara menghitung ATC, AFC, dan AVC-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva dari perhitungan kita tadi. Selanjutnya kita akan analisis kurva biaya. Nah, di sini sudah tersedia ya kurvanya, di mana di sebelah kiri ini menandakan angka biaya rata-rata dan biaya marginal. Di bawahnya yaitu kuantitasnya. Nah, untuk AFC yang warna abu-abu ya. Nah, bisa dilihat AFC yang kurva warna abu-abu ini lama-kelamaan akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena ketika kuantitas produksi semakin banyak atau ketika produksi kita akan banyak, maka biaya tetap akan semakin sedikit. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kurva yang warna biru. Nah, di sini ada MC atau marginal cost-nya. Bisa dilihat di awal itu akan terjadi penurunan terlebih dahulu. Namun, ketika pada titik tertentu akan mengalami peningkatan. Dan selanjutnya AVC atau Average Fixed Variable Cost-nya. Nah, di sini AVC-nya itu warnanya kuning ya. Nah, dilihat warna kuning karena kenapa dia mengalami penurunan sebelumnya dan lalu dia mengalami kenaikan, karena ketika produk yang dihasilkan sedikit maka akan mengalami penurunan. Namun ketika semakin banyak yang diproduksi maka biaya variabelnya akan meningkat. Dan terakhir di sini yang warna orange ya, AC-nya atau bisa disebut juga dengan ATC, Average Total Cost-nya. Nah, di sini sama kayak MC ya, atau marginal cost-nya. Ketika di awal akan terjadi penurunan terlebih dahulu, namun pada titik tertentu akan mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya ada penerimaan dan laba maksimum. Nah, di sini konsep dari penerimaan itu adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan kepemilikan terhadap faktor produksi, masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik faktor produksi alam. Contohnya seperti petani, pemilik bangunan, pemilik perkebunan dengan belas jasa berupa sewa. Dan yang kedua, ada pemilik faktor produksi tenaga kerja. Contohnya seperti tenaga ahli, tenaga buruh, dan tenaga terampil dengan balas jasa berupa upah atau gaji. Yang ketiga, ada pemilik faktor produksi modal. Nah, seperti modal kecil dan modal menengah dengan balas jasa berupa bunga modal yang diberikan. Dan yang terakhir, ada pemilik faktor produksi kewirausahaan. Nah, contohnya seperti pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil dengan balas jasa berupa laba. Nah, setiap kelompok faktor produksi pada prakteknya saling membutuhkan sehingga tercipta sebuah ketergantungan. Nah, selanjutnya dari hasil analisa antara jumlah biaya dan penerimaan, perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi yang akan mendatangkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Profit atau laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Nah, untuk jenis penerimaan, di sini yang pertama ada perubahan total atau total revenue, yaitu penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Dengan rumus TR atau total revenue sama dengan P atau price atau harga ya, dikali Q atau kuantitinya atau jumlah produknya. Lalu yang kedua ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual dengan rumus MR atau marginal revenue sama dengan TR ke N dikurang TR ke N dikurang 1 atau delta TR dibagi delta Q. Nah, yang terakhir di sini ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Nah, di mana penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual dengan rumus
AR atau average revenue sama dengan P atau price dikali quantity dibagi quantity maka sama dengan price. Tuh. Nah, yang terakhir di sini ada rumus laba. Nah, yang sudah kita tahu laba itu adalah keuntungan atau kelebihan biaya ya. Nah, untuk rumus laba tersendiri yaitu laba sama dengan TR atau total revenue dikurang TC, total cost. Berikut disajikan tabel. Nah, di sini kita anggap saja yang diketahui itu Q atau kuantitinya, price atau harga, dan total cost-nya atau biaya total. Nah, di sini kita anggap TR, AR, MR, dan labanya ini kosong ya. Nah, untuk perhitungan yang pertama, kita akan menghitung TR-nya dulu ya, atau total revenue, dengan rumus quantity dikali price atau harga. Nah, di sini kuantitinya itu yaitu 1 dikali dengan price atau harganya itu 20. Maka 1 dikali 20 akan menghasilkan 20 untuk total revenue-nya atau TR-nya ya. Nah, ini ya, diingat-ingat ya cara menghitung TR atau total revenue-nya. Nah, untuk selanjutnya seperti itu ya perhitungannya. Lalu untuk perhitungan kedua yaitu AR atau average revenue, di mana rumusnya P dikali Q dibagi Q sama dengan P atau price atau harganya ya. Nah, di sini P-nya itu 20 atau price-nya 20 dan Q-nya 1 dibagi lagi dengan Q-nya 1, maka akan menghasilkan AR-nya atau average revenue-nya yaitu sama dengan AR-nya. Maka agar lebih mudah, kita bisa saja langsung dipindahkan. Harganya dipindahkan ke AR ya, atau average revenue-nya. Nah, diingat-ingat juga ya rumusnya untuk cara menghitung average revenue-nya. Nah, untuk selanjutnya seperti itu ya, cara menghitung dari average revenue-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung MR atau marginal revenue dengan rumus TR/KN dikurang TR/KN dikurang 1. Nah, di sini tabel berikut ini TR-nya itu yang sudah diketahui, yang sudah tadi kita hitung di awal, yaitu 20 ya. Nah, untuk TR sebelumnya tidak ada, maka MR-nya untuk yang pertama 0 atau kita kasih strip aja. Lalu untuk kuantiti keduanya, TR-nya itu kan 40 dikurang dengan TR atau total revenue sebelumnya yaitu 20. Maka untuk 40 dikurang 20 akan menghasilkan 20 untuk MR-nya atau marginal revenue-nya. Nah, udah paham ya cara menghitung marginal revenue? Diingat-ingat ya cara menghitung marginal revenue-nya. Nah, untuk yang terakhir kita akan menghitung laba. Nah, laba ini rumusnya TR atau total revenue dikurang TC atau total cost-nya. Nah, di mana di sini udah diketahui nih ya. Total revenue-nya atau TR-nya yaitu 20 dikurang dengan total cost-nya yaitu 15. Nah, 20 dikurang 15 yaitu akan menghasilkan 5 labanya ya. Nah, udah paham ya cara menghitung atau menentukan labanya. Nah, selanjutnya seperti itu ya cara menghitung labanya. Nah, kalian sudah paham kan cara menentukan biaya produksi, penerimaan, serta laba yang akan diterima. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kerjakan soal yang sudah disediakan ya di aplikasi yang sudah ada. Nah, jangan lupa setelah kalian kerjakan, di-upload sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selamat dan semangat untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.